Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semua tetap berbahagia dan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi dengan baik ya. Baiklah, mungkin kalian sudah siap ya, materi selanjutnya akan kita bahas. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita bahas nanti bisa menyerap dengan baik sehingga bisa bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi, kalian sudah pada ini ya, sudah menyiapkan buku tasrifan yang seperti ini. Amsilatut tasrifiyah ya, kalian siapkan terlebih dahulu. Plus buku catatan untuk mencatat keterangan yang akan kita bahas nanti. Ballpoint ya, HP juga ya. Baiklah, sudah siap? Mari kita mulai materi yang akan kita bahas selanjutnya untuk kelas 2 ya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai materi pada hari ini ya. Untuk kelas 2 kita bahas kembali tentang bina ya. Mungkin kemarin yang belum saya ajari atau kelas yang belum pernah saya masuki. Ya, barangkali belum mengenal tentang bina, makanya saya singgung kembali dan saya bahas kembali tentang bina ya, seputar bina, supaya kalian bisa lebih paham. Khususnya untuk melanjutkan materi selanjutnya, kalian harus paham terlebih dahulu ya tentang bina. Apa itu bina? Bina itu adalah bangunan atau bentuk suatu kalimat. Bentuk suatu kalimat yang ditinjau dari segi huruf dan tata letaknya ya, itu seputar bina. Nah, bina di sini terbagi menjadi 2. Ada bina sahih atau salim dan ada bina ghairu salim ya. Ya, itu pembagiannya. Adapun sahih atau salim di sini pengertiannya adalah kalimat yang mana fa fiil atau ain fiil atau lam fiilnya itu tidak berupa huruf ilat atau selamat dari yang namanya huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Yaitu ini, waw, alif, ya. Ingat-ingat ya, bina sahih atau salim itu selamat atau tanpa huruf ilat sama sekali. Contohnya lafaz doroba. Ini contohnya. Ya, paham ya? Selanjutnya ghairu salim. Ghairu salim di sini kebalikannya bina salim tadi. Apa? Yaitu kalimat yang mana ain fiil, fa fiil atau lam fiilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat yang tadi ya, ada 3 itu, waw, alif, ya atau hamzah maupun tad'if atau huruf yang double. Jadi bina sahih atau salim itu kebalikannya dari bina ghairu salim. Kalau sahih atau salim itu
berarti selamat atau tanpa huruf ilat sama sekali. Adapun salim, ghairu salim di sini ada huruf ilatnya ya, kebalikannya soheh, intinya begitu aja ya, biar kalian tidak bingung ya. Selanjutnya kita bahas yang ghairu salim. Bina ghairu salim di sini ada 7 macam. Ada 7 ya, sudah saya buatkan kolom-kolom seperti ini ya. Jadi ghairu salim itu ada 7. Bina ghairu salim ada 7. Yang pertama bina soheh, kedua mithal, ketiga mudhoaf, keempat lafif, keenam nakis, kelima nakis, keenam mahmuz, dan terakhir ajwaf. Ajwaf, paham nggih? Ini ada 7 ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, bina soheh. Bina soheh itu apa? Yaitu kalimat yang selamat dari huruf ilat. Selamat dari huruf ilat yang 3 tadi, waw, alif, ya, wai. Ya, jika kalian menemukan lafadz yang tidak ada huruf ilatnya sama sekali, maka itu disebut soheh. Ya, contohnya apa? Doroba. Lah, doroba ini kan tidak ada huruf ilatnya sama sekali ya. Nah, ini yang disebut dengan soheh. Ini contoh saja ya. Contohnya banyak, bukan hanya doroba, banyak. Cuman yang saya tulis hanya 1 ya. Selanjutnya bina mithal. Bina mithal di sini apa? Yaitu kalimat yang mana fa fiil atau urutan pertama berupa huruf ilat. Baik huruf ilat waw atau ya. Fa fiil itu urutan pertama. Namanya mithal adalah, mithal artinya kan perumpamaan ya. Kenapa disebut mithal? Karena huruf ilatnya itu terletak di awal, atau kita menyebutnya biasanya dengan fa fiil ya. Urutan pertama itu fa fiil, urutan kedua ain fiil, dan urutan ketiga lam fiil. Ya, itu seputar bina mithal. Adapun misal di sini masih terbagi menjadi 2. Ada mithal wawi dan ada mithal ya'i. Mithal wawi dan mithal ya'i. Mithal wawi di sini contohnya lafadz wa'ada. Mithal ya'i contohnya lafadz yasaro. Apa bedanya mithal wawi dan ya'i? Nah, kalau misal wawi maka fa fiilnya itu berupa huruf ilat waw. Kalau misal ya'i maka fa fiilnya berupa huruf ilat ya. Nah, itu yang membedakan antara misal wawi dan ya'i. Contohnya sudah jelas ya. Wa'ada ini disebut misal wawi karena huruf pertama ini berupa huruf ilat wawu. Yasaro disebut misal ya'i karena fa fiil atau urutan pertama ini berupa huruf ya. Ini contohnya jelas ya. Misal. Selanjutnya ketiga. Kita bahas yang ketiga sekarang, bina mudhoaf. Bina mudhoaf di sini apa? Yaitu kalimat yang mana ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama atau satu jenis. Ain fiil itu urutan kedua dan lam fiil urutan ketiga. Jadi misalkan kalian menemukan lafadz yang mana
ain fiil dan lam fiilnya itu berupa huruf yang sama, maka disebut bina mudha'af. Contohnya apa? Lafadz madda, biasanya tanda-tandanya seperti ini ya, ada tasydidnya. Madda asalnya ini ya, cuman ketika sudah diproses melalui iklal jadilah seperti ini, jadilah lafadz madda. Asalnya madada ya, asal lafadznya, asal katanya adalah madada ya. Sudah, kalian nggak usah ini dulu, iklal itu nanti belum kita bahas, kita fokus pada sorof dulu. Jadi ini asal katanya madada ya, nanti kalian paham dulu ini. Madada ini kan lafadz yang kedua dan ketiga atau ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama kan ini ya. Nah ini yang disebut dengan mudha'af, hurufnya double, antara ain fiil dan lam fiilnya sama, makanya dinamakan mudha'af ya. Paham nggih? Untuk bina mudha'af sudah paham, jelas? Ya, baiklah, selanjutnya kita bahas bina lafif. Lafif itu apa? Ya, di sini pengertiannya. Kalimat yang terdapat dua huruf ilat, terkadang berjejer dan terkadang ada pemisah di antara dua huruf ilat tersebut. Jadi dalam satu kalimat ada dua huruf ilat, akan tetapi terkadang berjejeran dan terkadang juga pisah. Contohnya nanti. Sekarang kita pahami dulu. Lafif di sini terbagi menjadi dua. Lafif mafruk dan lafif makrun. Ya. Mafruk dan makrun. Mafruk di sini, ingat-ingat lafaz kalimat ini ya. Mafruk itu artinya pisah, kalau makrun itu bersamaan, supaya gampang mengingatnya kalian. Mafruk itu pisah, makrun berjejer. Nah, lafif mafruk di sini pengertiannya kalimat yang huruf ilatnya dua, tapi ada pemisah di antara keduanya. Contohnya lafadz waqa. Ini huruf ilatnya yang mana? Ini yang pertama, waw, yang kedua ya. Lah di antara kedua ini kan ada huruf qaf toh. Lah ini yang namanya pemisah. Makanya dinamakan mafruk karena huruf ilatnya pisah antara satu dengan yang satu ya. Jelas nggih mafruk? Terus selanjutnya lafif makrun. Makrun itu berjejeran atau bersamaan. Jadi apabila ada kalimat yang huruf ilatnya dua berjejer, maka disebut dengan lafif makrun. Contohnya lafadz syawa. Syawa di sini huruf ilatnya mana? Yaitu urutan kedua dan ketiga. Nah, ini kan berjejer. Kan tidak ada pemisah. Syawa. Syawa aslinya syawa ya. Huruf ilat kedua dan ketiga di sini gabung atau berjejer ya, makanya dinamakan makrun. Ya, kebalikannya ini tadi. Kalau ini tidak ada pemisah, intinya berjejeran. Kalau yang mafruk tadi ada pemisah di antara keduanya. Nah, ini bedanya lafif, mafruk, dan makrun. Ya. Anak-anak sudah paham ya? Sementara ini kita bahas hanya 3 saja ya, supaya kalian tidak bingung. Kalian pahami terlebih dahulu, catat ya. Catat terlebih dahulu ini sampai mafruk dulu. Nanti sisanya kita bahas
di pertemuan yang selanjutnya, ya. Untuk tugasnya kalian cari lafadz, ya, cari lafadz atau bina, contoh bina, ya, bina soheh, misal mudhoaf. Selain di buku, selain yang ini ya, terserah kalian cari di mana. Minimal 5, soheh 5, contoh misal 5, dan contohnya mudhoaf 5, contoh lafif 5, ya, 5. Jadi 5 kali 4 20. Ya, kalian cari contohnya sebanyak 5. Sudah, nggih? Baiklah, pertemuan hari ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.